Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, sekarang silakan perhatikan pembelajaran 2 di halaman 82. Kita akan belajar menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Di pembelajaran 2, kita akan mencari tahu manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Dan itu diharapkan kalian bisa menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 4-nya, kalian akan mengetahui pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia, juga menjelaskan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, kemudian mengetahui ide pokok ya bacaan itu setiap pembelajaran ada. Dan pada pembelajaran 5, kalian diharapkan dapat menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran 1 sebelumnya dijelaskan bagaimana cara menjaga organ kesehatan rangka. Nah, salah satunya dengan posisi duduk. Nanti sebelum menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia, tapi di halaman 82-83 yaitu ada bacaan yang tentang posisi duduk yang benar dan manfaatnya bagi kesehatan ya. Nah, di sini diperhatikan bahwa posisi duduk yang benar yang seperti ini, yang tegak. Oke, jangan menunduk seperti ini. Sejajar dengan sandaran kursi ya, duduk dengan posisi tubuh bahu yang tegak. Kursinya dimajukan ke depan ya. Kemudian kalau kita duduk lama, kita harus meregangkan tubuh kita supaya tetap aktif dan seimbang. Dan apa manfaatnya ketika posisi duduk benar? Mengurangi rasa sakit pada punggung dan leher dan mengurangi kerapuan tulang. Juga kita tidak cepat lelah dan membantu proses pernafasan serta peredaran darah. Juga meningkatkan konsentrasi pada otak. Nah, itu banyak manfaat posisi duduk yang baik, yang benar maksudnya bagi kesehatan kita. Nah, berikutnya berarti kita lanjut nih, gangguan apa saja ya pada tulang belakang. Nah, yang pertama, kalau posisi duduk tidak benar, itu adalah menyebabkan gangguan tulang belakang. Ada 3, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lebih mudahnya saja ya. Nah, kalau kifosis ini kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seperti bungkuk ya, bukan seperti bungkuk, memang bungkuk. Nah, ini gambar kifosis. Kemudian lordosis. Nah, kalau ini sebaliknya. Jadi tulang belakang itu pada punggung itu kelengkungnya berlebihan, malah kebalik ya, jadi terlalu tegak seperti itu. Cirinya punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. Jadi ini punggungnya sama bokong ya menonjol ya, karena seperti terlalu tegak. Semuanya sama menyebabkan rasa sakit. Dan juga itu skoliosis, melengkungnya seperti huruf S ya, ke samping lah seperti itu. Oke, nah ini kelainan-kelainan pada tulang jika salah posisi duduk. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, sekarang contoh kasus nih, kalian bisa diskusikan kalau seperti ini nih, kegiatan ini baik tidak untuk kesehatan ya. Kemudian apa yang dikhawatirkan jika melakukan pekerjaan seperti ini terus-menerus. Dan yang ketiga, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghindari gangguan tulang yang memang pekerjaan seperti ini.
Coba nanti kalian isi, diskusikan dengan teman ya. Berikutnya di pembelajaran 3, ini tentang penerapan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Ini juga pengulangan terus ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah landasan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Nah, pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia sehingga masyarakat wajib mengetahui Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara, karena nilai-nilai yang ada di Pancasila itu diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Nilainya apa aja? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya sholat, melaksanakan ibadah, kemudian menolong orang lain, kemudian melakukan musyawarah. Itu contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan budaya ya. Nah, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalian bisa lihat keterangannya di halaman 90. Nah, nanti letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Nah, di sini ada tabel manfaat letak geografis dan ekonomi. Ada satu contohnya, yaitu di bidang sosial, memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi atau hubungan sosial lebih dinamis. Di bidang ekonomi bagaimana? Potensi alam Indonesia ini bisa dijadikan perdagangan, ya kan, untuk pasar lokal maupun internasional. Nanti kalian cari lagi apa lagi manfaat di bidang sosial dan ekonomi ya. Nanti cari informasi yang kamu dapatkan, ditulis di sini. Berikutnya di pembelajaran 4 halaman 94 ya, kita akan mengetahui pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia ya, tadi kita ketahui terletak di antara benua Asia dan Australia. Asia ini dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik ya. Nah itu memberikan pengaruh positif dan negatif. Kalian bisa mencari apa pengaruh positifnya, apa pengaruh negatifnya ya. Nah, ini berikutnya di sini seperti yang sudah diketahui, kondisi geografis itu mempengaruhi apa tadi? Kebudayaan, ya kan? Keragaman budaya. Nah, keragam budaya itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keragaman suku, bangsa, dan kondisi alam. Ya, perhatikan 5. Nah, ini penjelasan tentang penyebab atau faktor yang mempengaruhi keragaman budaya, yaitu di mana yang pertama yaitu letak strategis Indonesia, ya kan? Nah, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, kemudian benua Asia dan Australia, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, karena menjadi jalur perdagangan internasional, tentu banyak pedagang-pedagang dari luar Indonesia ya. Dulu Indonesia disebut Nusantara, sehingga banyak pedagang yang singgah dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya di Nusantara atau Indonesia ya. Kemudian yang kedua, keragaman suku bangsa. Nah, Indonesia kan terletak dari berbagai pulau kan, itu ya. Jadi masyarakatnya mengembangkan budaya masing-masing, nah, sehingga banyak budaya yang beragam. Kemudian perbedaan kondisi alam. Nah, ada yang di pegunungan, tinggalnya di pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Ya. Kemudian nah, sehingga perbedaan itu juga menimbulkan yaitu tadi berbeda adat istiadat, upacara berbeda, ada upacara kelahiran, kematian dan sebagainya. Kemudian berikutnya juga karena letak geografis tersebut juga terjadinya keragaman agama, yaitu persebaran agama. Misalnya
di Bali ada ngaben, yaitu upacara kematian. Hanya di Bali saja, yaitu dengan cara apa, ngaben, upacara kematian di mana mayatnya bukan dikubur tapi dibakar, ya. Nah, keberagaman budaya itu memberikan dampak positif, ya. Apa aja dampak positifnya? Yaitu menjadi bagian kekayaan bangsa yang tidak ternilai, daya tarik wisata, bahasa daerahnya beragam. Oke. Nah, tapi ada juga yang negatifnya. Apa tuh? Mudahnya masuk ke budaya asing, ya, ada yang negatif. Kemudian generasi muda menjadi lebih kenal budaya luar dibanding bangsa Indonesia sendiri, budaya bangsa sendiri. Kemudian yang tinggal di kota, generasi mudanya sering mencampur adukan apa, bahasa Indonesia dengan bahasa asing, ya kan. Kalau dibilang sekarang mah bahasa gaul, tapi sebenarnya itu kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi malah merancukan, ya. Oke, terakhir di pembelajaran 5 kalian akan mempelajari gangguan organ gerak manusia. Oke, nah, hati-hati orang yang kadang-kadang nih yang tidak biasa berolahraga terus tiba-tiba dipaksa berolahraga, sering nyeri, ya. Jadi makanya memang yang harus pemanasan. Nah, ini perhatikan, makanya kenapa olahraga itu harus pemanasan, yaitu tadi untuk mengurangi cedera-cedera itu, ya. Nah, ada kelainan pada otot manusia. Apa saja nih? Perhatikan sini. Kalian bisa buka halaman 100 dan 101, yaitu gangguan yang pertama tetanus, yaitu dimana otot tegang terus-menerus karena ada luka yang terinfeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, itu biasanya misalnya pernah ke tusuk paku atau apa, ya, luka. Nah, itu ada bakteri masuk sehingga menyebabkan tetanus. Nah, ini bisa dicegah dengan vaksin DPT. Selain itu, kita harus membersihkan luka dengan cara menutup luka dengan perban supaya apa? Bakteri-bakteri ini tidak masuk ke dalam luka sehingga menyebabkan infeksi. Kemudian yang kedua, kram otot. Ya, misalnya tiba-tiba lagi olahraga kram, ya, menegang ini, misalnya di betis atau di paha. Nah, itu yaitu kompres bagian yang kram dengan air hangat dan lakukan pemijatan. Jadi kram itu terjadi karena kontraksi otot atau tegangnya otot yang kuat dengan tiba-tiba, ya. Kemudian yang ketiga, terkilir. Nah, itu adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki terputar. Ini biasanya di pergelangan kaki atau tangan, sehingga ligamen yang menahan persediaan kaki menjadi sobek atau meregang. Nah, cara menangani kaki yang terkilir bisa mengistirahatkan pergelangan kaki, ya, artinya diluruskan lah, ya, dan dikompres dengan RS, atau kalau sekarang mah biasanya apa, diurut, ya, kalau yang biasa kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu gangguan itu yaitu polio. Nah, itu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Nah, ini bisa dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada anak-anak. Pernah lihat kan kakinya mengecil, kemudian jalannya ya agak terganggu. Nah, itu gangguan-gangguan gerak pada otot manusia. Nanti kalian bisa mengembangkan, ya, atau menguatkan pembelajaran dengan mengerjakan ayo berlatihnya. Nah, memang ini tidak tidak menjelaskan kembali de pokok. Nanti kalian bisa memantapkan dengan mengerjakan ayo berlatih tadi, ya. Oke. Ini di halaman 102 penutupnya juga ada penyembuh sakit otot alami, yaitu dengan jahe dan kunyit, ya. Nanti kalian bisa baca situ, ya. Oke, dan
Yang terakhir juga di sini untuk mengetahui saja, komik tuh ada beberapa jenis, yaitu komik strip, komik dalam bentuk buku, dan komik dalam bentuk humor dan petualangan. Kalau komik strip seperti ini hanya beberapa gambar kotak komik tapi tetap ada ceritanya. Ya, kalau komik buku seperti ini, misalkan komik di dalam buku ada beberapa seri, ya, tidak berkaitan. Nah, kalau mungkin komik humor itu yang lucu-lucu lah ini ya, gambar dan tulisannya. Mungkin itu saja. Nanti silakan di rumah setelah belajar kalian bisa memantapkan materi dengan cara mengerjakan ayo berlatih. Oke? Ayo berlatih di setiap pembelajaran. Terima kasih. Kita tutup. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.